Kalau manusia keturunan kera, pasti akan bertanya, apakah manusia itu keluarga kera? Nah, kita bedah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang evolusi manusia. Evolusi manusia sebagaimana yang digagas ataupun yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection tahun 1859, dan dalam bukunya The Origin of Man tahun 1871 yang menganggap manusia itu berasal dari kera yang berevolusi. Teori ini menyatakan bahwa manusia itu ada hubungannya dengan kera. Dalam hal ini manusia itu keturunan kera. Sementara teori ini dibantah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Shad ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, dari tin. Jelas dan tegas Al-Quran menyatakan bahwa proses Nabi Adam itu tercipta dengan secara kun fayakun terjadi. Kalau manusia keturunan kera, pasti akan bertanya, apakah manusia itu keluarga kera? Nah, kita bedah di sini. Dalam ilmu antropologi, bahwa manusia itu termasuk hewan mamalia, hewan menyusui. Dalam antropologi, manusia itu termasuk primat, hewan kera. Primat terbagi menjadi dua. Ada antropoid dan posimi. Dari antropoid menghasilkan hominoid, dan dari hominoid itu ada hominide, yaitu manusia purba. Nah, dari manusia purba ini selanjutnya menghasilkan Homo sapien, yaitu manusia sekarang. Manusia sekarang terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama Australoid, yang kedua Mongoloid, yang ketiga Kaukasoid, dan yang keempat Negroid. Dalam dunia Islam, manusia itu dikatakan hewan seperti apa yang tertuang dalam surat Al-Anfal ayat 22. Jadi seburuk-buruknya hewan dabah, yaitu manusia yang bisu dan tuli karena tidak menggunakan akal pikirannya. Selanjutnya, apakah manusia itu berevolusi? Ya, manusia itu berevolusi. Evolusi kehidupan, evolusi bentuk juga, sehingga menghasilkan manusia zaman sekarang, manusia modern. Tetapi yang saya tidak sepakat adalah manusia itu adalah keturunan kera. Apakah teori evolusi ini ada hubungannya dengan antropologi hukum? Jelas, itu ada hubungannya dengan antropologi hukum, yaitu di bagian hukum seleksi dan hukum adaptasi. Seleksi alam adalah proses seleksi oleh alam terhadap bahan-bahan genetika. Terhadap bahan-bahan genetika tertentu, sehingga menyebabkan makhluk hidup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.
Artinya manusia itu terikat dengan hukum. Manusia hidup bercampur, berbaur, ada persilangan gen, berbagai jenis keturunan, sehingga menghasilkan manusia sekarang ini manusia modern, manusia yang mengenal ilmu pengetahuan, manusia yang mengenal teknologi. Kesimpulannya, jelas bahwa manusia itu adalah bukan kera. Manusia itu bukan kera, tetapi manusia itu masuk tergolong kelompok kera dalam ilmu antropologi. Manusia itu mengenal evolusi, perubahan, tetapi manusia itu bukan keturunan kera, juga manusia itu bukan keluarga kera. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.